Tahukah kamu, ada satu bumbu dapur yang selama ini mungkin cuma kamu anggap sekadar penambah rasa pedas di masakanmu? Padahal, di balik warna merah menyala dan rasa pedasnya yang membakar lidah, bumbu ini menyimpan rahasia kesehatan yang nyaris terdengar ilegal untuk diketahui. Bayangkan, hanya dengan setengah sendok teh kecil saja, ia bisa menghentikan pendarahan, menyembuhkan luka dalam waktu cepat, memperbaiki sirkulasi darah, bahkan berpotensi menyelamatkan nyawa orang yang terkena serangan jantung. Terlalu luar biasa untuk dipercaya, bukan? Tapi itulah yang diungkap oleh seorang sosok yang kini tengah jadi sorotan dunia kesehatan alami, Dr. Barbara O'Neill. Dr. Barbara O'Neill bukanlah nama asing di dunia pengobatan alami. Lahir pada tanggal 28 bulan Juli tahun 1953, beliau dikenal sebagai seorang penulis, pembicara dan praktisi pengobatan alami yang kerap menuai kontroversi. Istrinya Michael O'Neill adalah pendiri Informed Medical Options Party yang fokus mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan terkait vaksinasi. Namun di balik semua kontroversi, Barbara O'Neill punya satu misi besar, membantu orang-orang lepas dari ketergantungan obat-obatan kimia melalui kekuatan herbal dan gaya hidup sehat. Salah satu temuan paling hebohnya adalah mengenai cayenne pepper atau yang dikenal sebagai cabai cayenne. Dalam video ini, aku akan bongkar habis semua rahasia mengejutkan tentang cabai cayenne yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Rahasia yang katanya terlarang untuk diketahui karena bisa membuatmu mempertanyakan banyak hal yang selama ini diajarkan dunia medis konvensional. Kamu pasti pernah mendengar banyak mitos tentang makanan pedas. Bahwa makan pedas bisa bikin sakit maag, bahwa cabai bisa merusak lambung. Tapi tahukah kamu, ternyata cabai cayenne justru bisa menyembuhkan luka lambung, memperbaiki aliran darah, bahkan menyehatkan jantungmu. Bukan cuma isapan jempol belakang. Barbara O'Neill punya banyak cerita nyata, pengalaman pasien, hingga penelitian ilmiah yang mendukung klaimnya. Bahkan dalam sebuah kisah dramatis, Barbara O'Neill pernah menyelamatkan seorang wanita yang sedang terkena serangan jantung hanya dengan memberinya setengah sendok teh cayenne pepper yang dilarutkan dalam sedikit air. 2 menit kemudian, detak jantung wanita itu kembali normal. Wajahnya yang pucat memerah kembali. Ia pun duduk dan berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Kisah ini seperti keajaiban. Tapi itulah yang Barbara O'Neill yakini tentang kekuatan herbal alami. Lebih heboh lagi, ada buku legendaris berjudul Back to Eden karya Jethro Kloss yang menuliskan setengah halaman saja untuk setiap herbal. Tapi untuk cayenne pepper, penulis ini menghabiskan 10 halaman penuh. Itu jadi bukti betapa dahsyatnya reputasi cabai cayenne dalam dunia pengobatan herbal. Di video ini, kita akan bahas tuntas. Apa sebenarnya cayenne pepper? Kenapa Barbara O'Neill menyebutnya sebagai ramuan penyelamat nyawa? Bagaimana cara menggunakan cayenne pepper secara aman? Dan cerita-cerita nyata yang bikin kamu tercengang tentang kekuatannya. Jadi, jangan kemana-mana. Pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Karena siapa tahu, cayenne pepper adalah jawaban atas masalah kesehatan yang selama ini kamu cari. Siapa sebenarnya Dr. Barbara O'Neill? Saat mendengar nama Barbara O'Neill, mungkin banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan ini yang berani mengklaim bahwa bumbu dapur sederhana seperti cabai cayenne bisa menyelamatkan nyawa? Kenapa dia begitu percaya diri menantang dunia medis modern dengan ramuan-ramuan alami yang sebagian orang anggap kontroversial? Mari kita kenal dia lebih dekat. Barbara O'Neill lahir pada tanggal 28 bulan Juli tahun 1953. Ia berasal dari Australia dan sejak muda sudah tertarik pada dunia kesehatan alami. Namun, perjalanannya menjadi praktisi. Pengobatan alami bukanlah jalan yang mudah. Barbara tidak memiliki gelar doktor medis konvensional. Dia mempelajari banyak hal secara otodidak, membaca ratusan buku, menghadiri berbagai seminar, dan mencoba berbagai metode alami dalam kehidupannya sendiri. Suaminya,
Michael O'Neill juga bukan orang sembarangan. Ia adalah pendiri Informed Medical Options Party, sebuah partai politik yang fokus pada isu-isu kebebasan kesihatan, termasuk memberikan informasi kepada publik tentang potensi risiko vaksinasi. Pasangan ini dikenal sebagai sosok vokal yang sering mengkritisi praktik-praktik dunia medis modern yang dianggap terlalu mengandalkan obat-obatan kimia. Namun, perjalanan Barbara O'Neill tidak selalu mulus. Banyak lembaga kesihatan dan pemerintah Australia mulai menaruh curiga terhadap metode dan klaim-klaim kesehatannya. Pada tahun 2019, Healthcare Complaints Commission (HCCC) New South Wales mengeluarkan perintah larangan praktik terhadap Barbara O'Neill. Mereka menuduh Barbara memberikan saran medis yang tidak terverifikasi, termasuk sarannya tentang diet untuk pengobatan kanker, diabetes dan penyakit serius lainnya tanpa dasar bukti ilmiah yang cukup. Larangan ini membuat Barbara tidak diizinkan lagi memberikan layanan kesehatan, konsultasi atau seminar kesehatan secara profesional di Australia. Namun, alih-alih mundur, Barbara O'Neill justru semakin gencar menyebarkan pengetahuan dan pengalamannya lewat platform daring, termasuk video-video yang viral di YouTube. Salah satunya adalah video yang kamu tonton ini, di mana dia membongkar rahasia ilegal tentang cayenne pepper. Meski banyak yang mengkritiknya, Barbara O'Neill punya ribuan pengikut setia. Banyak orang merasa terbantu dengan saran-sarannya, terutama mereka yang sudah frustasi dengan pengobatan medis konvensional. Ada banyak testimoni dari pasien yang mengaku mengalami perbaikan kondisi kesehatan setelah mengikuti pola hidup dan ramuan alami yang diajarkan Barbara. Salah satu alasan mengapa orang-orang tertarik pada Barbara adalah cara dia berbicara yang sederhana, penuh keyakinan, dan selalu menyertakan kisah nyata sebagai contoh. Barbara sering mengatakan, tubuh manusia diciptakan dengan sistem penyembuhan yang luar biasa, asalkan kita memberikan apa yang dibutuhkan tubuh. Menurutnya, banyak penyakit modern muncul karena pola makan buruk, stres, kurang tidur, dan terlalu banyak konsumsi obat kimia yang justru bisa menimbulkan efek samping. Barbara O'Neill tidak hanya fokus pada herbal. Ia juga menekankan pentingnya gaya hidup sehat secara menyeluruh, mulai dari pola tidur, olahraga, hingga pola makan. Bagi Barbara, kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi bagaimana menjaga tubuh tetap seimbang dan mencegah penyakit sejak awal. Salah satu tokoh yang sering ia sebut sebagai inspirasinya adalah Jethro Kloss, penulis buku legendaris Back to Eden. Buku ini menjadi salah satu kitab suci para praktisi pengobatan alami. Jethro Kloss menulis tentang berbagai herbal, namun hanya sedikit herbal yang mendapat porsi penulisan sangat panjang. Uniknya, untuk cayenne pepper, Jethro Kloss mengalokasikan 10 halaman penuh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi cayenne pepper dalam dunia herbal. Bagi Barbara O'Neill, itulah salah satu alasan mengapa ia begitu yakin dengan keampuhan bumbu yang satu ini. Barbara O'Neill punya gaya bicara yang lembut namun penuh energi. Ia tidak ragu-ragu menyebut nama-nama penyakit serius dan bagaimana ia mengklaim herbal bisa membantu penyembuhannya. Tentu saja, ini yang membuat pihak otoritas kesehatan waspada, karena bagi mereka, pernyataan semacam ini berisiko membuat orang meninggalkan pengobatan medis yang terbukti secara ilmiah. Tapi Barbara O'Neill punya pandangan berbeda. Bagi dia, herbal bukanlah pengganti medis secara total, tetapi bisa menjadi pelengkap yang kuat. Salah satu contoh yang ia tekankan adalah cayenne pepper. Menurutnya, banyak orang terlalu cepat menganggap cabai berbahaya bagi lambung. Padahal, ia berulang kali mengatakan bahwa cabai cayenne justru bisa membantu menyembuhkan luka lambung, menghentikan pendarahan, dan memperbaiki aliran darah. Dalam beberapa wawancara, Barbara O'Neill sering berkata bahwa dia hanya ingin memberikan pilihan lain bagi orang-orang. Katanya, banyak orang merasa putus asa setelah vonis penyakit. Saya hanya ingin memberi mereka harapan bahwa selalu ada jalan lain.
Salah satu cerita yang sering Barbara ceritakan adalah ketika seorang koleganya, seorang dokter, mengalami luka yang cukup dalam di kaki hingga lemak di bawah kulit terlihat. Barbara langsung mengambil botol kain paper dan menaburkannya ke luka tersebut. Anehnya, pendarahan berhenti dalam waktu cepat. Rasa sakit pun perlahan menghilang. Keesokan harinya, sang kolega datang ke tempat kerja dan mengatakan bahwa luka itu sembuh jauh lebih cepat dibanding jika dia harus ke rumah sakit dan dijahit. Kisah-kisah semacam inilah yang membuat banyak orang terkesima sekaligus skeptis pada Barbara. Jadi, terlepas dari pro dan kontra, Barbara O'Neill adalah sosok yang berani yang menantang pola pikir banyak orang tentang kesehatan. Bagi sebagian orang dia dianggap pahlawan herbal, sementara bagi yang lain dia dianggap berbahaya karena klaim-klaimnya. Namun satu hal yang pasti, Barbara O'Neill berhasil membuat banyak orang kembali melirik kekuatan tanaman herbal, terutama kain paper yang akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Apa itu kain paper? Setelah mengenal sosok Barbara O'Neill yang penuh kontroversi, sekarang kita masuk ke topik utama yang membuat banyak orang penasaran, kain paper. Mungkin kamu sering mendengar nama ini, atau setidaknya pernah melihat bubuk merah cerah yang sering ditaburkan di atas pizza, spaghetti, atau berbagai masakan pedas. Tapi sebenarnya, apa sih cayenne pepper itu? Cayenne pepper atau cabai cayenne adalah sejenis cabai panjang berwarna merah yang termasuk dalam keluarga capsicum. Cabai ini memiliki rasa pedas yang tajam tetapi tidak sepedas cabai hantu, ghost pepper, yang terkenal ekstrim. Panjang cabai cayenne biasanya sekitar 10 hingga 25 cm dengan bentuk ramping dan sedikit melengkung. Saat masih segar, warnanya merah terang tetapi kebanyakan orang mengenalnya dalam bentuk bubuk kering berwarna merah yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Salah satu ciri khas cayenne pepper adalah tingkat kepedasannya yang diukur dalam skala Scoville Heat Unit (SHU). Untuk cabai cayenne, tingkat pedasnya berkisar antara 30,000 hingga 50,000 SHU. Sebagai perbandingan, ghost pepper memiliki tingkat pedas antara 855,000 hingga 1,040,000 SHU. Artinya, cayenne pepper cukup pedas, tetapi masih bisa dinikmati oleh kebanyakan orang, terutama jika digunakan dalam jumlah kecil. Barbara O'Neill selalu menekankan bahwa cayenne pepper bukan sekadar cabai biasa. Banyak orang sering mencampur adukan antara cabai cayenne dengan jenis cabai lain seperti cabai rawit, jalapeno, atau poblano. Namun, walaupun sama-sama termasuk keluarga capsicum, masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Cayenne pepper memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat tinggi, terutama capsaicin. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas rasa panas di lidah dan berbagai manfaat kesehatan luar biasa yang akan kita bahas nanti. Yang menarik, selain menjadi bumbu masak, cayenne pepper sudah digunakan sebagai obat alami sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman kuno, masyarakat Amerika Tengah dan Selatan sudah memakai cabai cayenne sebagai ramuan penyembuh berbagai penyakit, mulai dari masalah pencernaan, sirkulasi darah, hingga sebagai obat luar untuk luka. Bahkan saat ini, banyak pengobatan tradisional Ayurveda dan pengobatan Tiongkok yang masih mengandalkan cayenne pepper untuk berbagai terapi kesehatan. Salah satu alasan utama mengapa cayenne pepper dianggap begitu istimewa adalah kandungan nutrisinya yang sangat kaya. Tidak hanya capsaicin, cabai cayenne juga mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin A, penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin E membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan beta-karoten, memberi warna merah terang pada cabai dan berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin B kompleks, B1, B2, B6 membantu metabolisme energi tubuh. Vitamin K penting untuk proses pembekuan darah. Tidak hanya vitamin, cayenne pepper juga mengandung mineral penting seperti mangan, potasium, tembaga zat besi, magnesium,
selenium, fosfor, zinc. Semua zat ini berkontribusi besar terhadap berbagai manfaat kesihatan yang didengungkan Barbara O'Neill. Tidak heran banyak orang menganggap cayenne pepper sebagai superfood. Namun, bukan hanya kandungan gizinya yang membuat cayenne pepper terkenal. Cabai ini juga sangat populer di dunia kuliner. Kalau kamu penyuka masakan pedas, pasti sudah tidak asing lagi dengan aroma dan rasa khas cayenne pepper yang langsung menggigit lidah. Cabai cayenne menjadi bumbu andalan dalam berbagai masakan dunia seperti masakan Cajun dan Creole di Amerika Serikat bagian selatan, masakan Meksiko, terutama dalam saus pedas, taco, dan burrito, masakan Korea seperti gochujang yang pedas, masakan Sichuan di Tiongkok terkenal dengan rasa pedas menggigit, masakan Thailand dan India yang selalu kaya bumbu pedas. Bahkan di banyak restoran western, cayenne pepper sering menjadi taburan air untuk memberikan kick rasa pada pizza, pasta, telur orak-arik, seafood, hingga coklat panas. Kombinasi pedas dan rasa hangatnya membuat makanan terasa lebih berkesan. Tapi yang membuat cayenne pepper berbeda, seperti yang selalu ditekankan Barbara O'Neill, bukan hanya rasanya yang lezat. Menurut Barbara, setiap butir bubuk cayenne pepper adalah ramuan hidup yang bisa membantu tubuh sembuh dari berbagai masalah kesehatan. Ia selalu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan tidak hanya untuk memperkaya rasa makanan, tetapi juga untuk menyembuhkan tubuh manusia. Bahkan, buku legendaris Back to Eden karya Jethro Kloss yang menjadi salah satu referensi utama para praktisi herbal hanya menulis setengah halaman untuk sebagian besar herbal. Namun, untuk cayenne pepper, buku ini menulis hingga 10 halaman penuh. Ini menunjukkan betapa luar biasanya posisi cabai cayenne dalam dunia herbal. Yang menarik, kini cayenne pepper tidak hanya tumbuh di Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ditanam secara luas di India, Afrika Timur, Meksiko, bahkan banyak daerah di Amerika Serikat. Permintaan pasar yang tinggi membuat banyak negara mulai membudidayakan cabai cayenne sebagai komoditas ekspor. Namun, Barbara O'Neill selalu memperingatkan bahwa penggunaan cayenne pepper juga harus hati-hati. Walau memiliki banyak manfaat, rasa pedasnya bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, terutama yang memiliki lambung sensitif. Oleh karena itu, ia selalu menyarankan memulai dari dosis kecil, misalnya 1/4 sendok teh yang dilarutkan dalam air, agar tubuh perlahan beradaptasi. Itulah gambaran singkat tentang apa itu cayenne pepper. Sederhana kelihatannya, tapi ternyata menyimpan potensi besar. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke inti. Apa saja manfaat kesehatan cayenne pepper menurut Barbara O'Neill? Kamu akan terkejut dengan cerita-cerita nyata dan manfaat medis yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Manfaat kesehatan cayenne pepper menurut Barbara O'Neill. Inilah bagian paling seru yang sudah kamu tunggu-tunggu. Apa sebenarnya manfaat cayenne pepper menurut Barbara O'Neill? Kenapa bumbu dapur yang terlihat sederhana ini bisa dianggap sebagai ramuan penyelamat nyawa? Mari kita kupas satu persatu, lengkap dengan kisah-kisah nyata yang pernah Barbara bagikan. Pengencer darah alami, natural blood thinner. Salah satu manfaat paling sering disebut Barbara O'Neill adalah kemampuan cayenne pepper dalam mengencerkan darah. Banyak orang di dunia modern saat ini rutin mengonsumsi aspirin dosis rendah sebagai pengencer darah agar terhindar dari risiko stroke atau serangan jantung. Namun, Barbara menegaskan bahwa penggunaan aspirin setiap hari juga membawa risiko serius seperti pendarahan otak, pendarahan lambung, bahkan kebutaan akibat perdarahan di mata. Barbara O'Neill percaya cayenne pepper bisa menjadi alternatif alami yang lebih aman. Menurutnya, cayenne pepper membantu melancarkan peredaran darah tanpa efek samping berbahaya seperti aspirin. Capsaicin, senyawa aktif dalam cayenne, berperan sebagai vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar sangat penting karena darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital seperti jantung dan otak, menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka.
Kedengarannya hampir mustahil, tetapi Barbara O'Neill berulang kali menceritakan kisah nyata bagaimana Cayenne Pepper bisa menghentikan pendarahan luar dengan sangat cepat. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika seorang koleganya, seorang dokter, mengalami luka cukup dalam di kaki hingga lapisan lemak terlihat jelas. Darah mengalir cukup deras dan situasi tampak darurat. Barbara langsung mengambil botol Cayenne Pepper lalu menaburkan bubuk merah itu langsung ke luka. Awalnya tentu terasa perih, tetapi beberapa menit kemudian pendarahan berhenti. Sang kolega terkejut karena keesokan harinya lukanya sudah mengering dan tidak perlu dijahit. Menurut Barbara, Cayenne Pepper bekerja dengan cara menutup pembuluh darah kecil yang pecah sekaligus merangsang pembekuan darah pada permukaan luka hingga mengobati sakit mat dan luka lambung. Ini salah satu klaim paling mengejutkan dari Barbara O'Neill. Banyak orang menghindari makanan pedas karena takut sakit mat atau luka lambung semakin parah. Namun Barbara justru mengatakan sebaliknya. Menurutnya, Cayenne Pepper bisa membantu menyembuhkan luka lambung. Barbara menjelaskan bahwa kapsaisin dalam Cayenne Pepper mampu merangsang produksi lendir pelindung di dinding lambung. Lendir inilah yang melindungi lambung dari asam berlebih. Selain itu, kapsaisin juga diyakini memiliki efek antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori, salah satu penyebab utama luka lambung. Bahkan beberapa penelitian ilmiah memang mendukung klaim ini, walau tentu saja masih banyak kontroversi di kalangan medis. Barbara selalu menyarankan dosis kecil, misalnya 1/4 sendok teh Cayenne Pepper yang dilarutkan dalam sedikit air. Ia mengakui bahwa beberapa orang mungkin akan merasa sensasi panas di dada, tetapi ia menyebut itu hanya tanda bahwa kelenjar lambung sedang bekerja memproduksi cairan pencernaan. Meredakan nyeri otot dan sendi. Selain manfaat di dalam tubuh, Cayenne Pepper juga sering digunakan sebagai obat luar. Kapsaisin yang terkandung di dalamnya memiliki sifat analgesik, yaitu mampu mengurangi rasa sakit. Cara kerjanya cukup unik. Kapsaisin menurunkan kadar zat kimia bernama substance P, yaitu zat pengantar sinyal rasa sakit dari area tubuh yang sakit menuju otak. Semakin sedikit substance P, semakin berkurang rasa sakit yang dirasakan. Tidak heran banyak produk salep atau krim pereda nyeri otot yang mengandung kapsaisin. Bahkan FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, sudah menyetujui penggunaan kapsaisin secara topikal untuk mengatasi berbagai jenis nyeri saraf, seperti nyeri akibat herpes, nyeri sendi akibat radang, dan nyeri akibat kerusakan saraf. Barbara O'Neill selalu menganjurkan pemakaian Cayenne Pepper secara langsung dalam bentuk kompres untuk hasil lebih maksimal memperkuat dinding pembuluh darah. Barbara O'Neill juga menekankan bahwa Cayenne Pepper bisa memperkuat dinding arteri dan vena. Menurutnya, pembuluh darah yang sehat sangat penting agar tidak mudah pecah atau mengalami kebocoran yang menyebabkan pendarahan. Cayenne Pepper membantu memperkuat elastisitas pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih stabil. Barbara pernah menceritakan kisah anaknya sendiri yang mengalami luka cukup dalam di jari akibat terkena pisau. Saat Barbara sedang rapat, anak sulungnya dengan sigap mengambil Cayenne Pepper dan menaburkannya di luka sang adik. Hasilnya, pendarahan berhenti, luka cepat mengering, dan bahkan tidak perlu dijahit. Ini semakin memperkuat keyakinan Barbara bahwa Cayenne Pepper bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga alat petri alami. Menurunkan tekanan darah tinggi. Dalam salah satu wawancara, host video ini menceritakan bagaimana ibunya yang memiliki tekanan darah tinggi sering mengalami lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Sang ibu kemudian mencoba meletakkan bubuk Cayenne Pepper di bawah lidahnya. Hasilnya, tekanan darah turun lebih cepat tanpa efek samping seperti obat-obatan kimia. Meskipun cerita ini terdengar seperti keajaiban, Barbara O'Neill berpendapat
Hal ini masuk akal karena cayenne pepper membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Membantu gangguan tiroid, salah satu klaim yang cukup unik dari Barbara O'Neill adalah penggunaan kompres cayenne pepper pada area leher, tepat di atas kelenjar tiroid. Menurutnya, seseorang yang memiliki hipotiroid, tiroid kurang aktif, bisa mendapatkan manfaat dari kompres ini. Ia menceritakan kisah seorang perempuan yang akhirnya tidak lagi membutuhkan obat tiroid setelah rutin menggunakan kompres cayenne pepper. Namun, Barbara juga mengingatkan agar kompres ini tidak dipakai sebelum tidur, karena rasa panasnya bisa membuat sulit tidur. Membantu turunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme. Selain manfaat medis, cayenne pepper juga terkenal sebagai natural fat burner. Capsaicin meningkatkan thermogenesis, yaitu proses di mana tubuh menghasilkan panas dengan membakar kalori. Ini membantu meningkatkan metabolisme dan bisa membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengurangi asupan kalori harian. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi rutin capsaicin dapat membantu program penurunan berat badan, tentu saja dengan pola makan sehat dan olahraga. Barbara O'Neill selalu menekankan bahwa penggunaan cayenne pepper harus dilakukan dengan bijak. Tidak boleh berlebihan, terutama bagi orang yang memiliki kondisi medis serius. Namun, jika digunakan dalam dosis kecil, manfaatnya bisa sangat luar biasa. Itulah deretan manfaat kesehatan cayenne pepper menurut Barbara O'Neill. Di bagian berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan cayenne pepper secara aman dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan menemukan cara-cara unik yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Cara unik menggunakan cayenne pepper. Setelah tahu manfaat luar biasa cayenne pepper, muncul pertanyaan besar, bagaimana cara aman menggunakan cayenne pepper supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, disinilah Barbara O'Neill punya banyak tips praktis yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu. Minum cayenne pepper. Lalu dalam cara pertama yang paling sering diajarkan Barbara O'Neill adalah dengan melarutkan cayenne pepper ke dalam sedikit air. Dosis yang disarankan Barbara biasanya sangat kecil, hanya sekitar 1/4 sendok teh bubuk cayenne pepper ke dalam 1/4 atau 1/3 cangkir air. Minuman ini diminum sebelum makan. Menurut Barbara, minuman ini memiliki banyak manfaat, melancarkan aliran darah, membantu penyembuhan luka lambung, memicu produksi asam lambung bagi orang yang mengalami kekurangan asam lambung. Namun Barbara selalu mengingatkan, bagi pemula sebaiknya mulai dari dosis yang sangat kecil karena rasa pedasnya cukup kuat. Beberapa orang mungkin merasa panas di dada, tapi Barbara mengatakan itu adalah tanda bahwa kelenjar lambung sedang bekerja. Kompres kaki dingin, cold feet treatment. Salah satu masalah kesehatan yang sering muncul adalah kaki terasa dingin. Banyak orang biasanya berendam kaki dalam air panas untuk mengatasinya. Namun Barbara O'Neill justru melarang cara ini. Menurutnya, jika kaki seseorang sudah sering terasa dingin, langsung mencelupkan kaki ke air panas bisa merusak jaringan karena perubahan suhu yang terlalu ekstrem. Sebagai gantinya, Barbara O'Neill punya cara unik, kompres olive oil dan cayenne pepper. Caranya, siapkan 2 lembar tisu dapur, kitchen paper, yang ditumpuk. Letakkan di atas plastik atau cling wrap. Teteskan olive oil ke permukaan tisu hingga rata. Taburkan setengah sendok teh bubuk cayenne pepper di atas olive oil. Letakkan kompres ini di bawah telapak kaki. Bungkus dengan plastik dan kenakan kaos kaki. Kompres ini sebaiknya dipakai sebelum tidur. Menurut Barbara, keesokan paginya kaki akan terasa hangat. Bahkan ada rasa seperti kesemutan yang menandakan peredaran darah mulai lancar. Barbara merekomendasikan penggunaan setiap 2 malam sekali hingga masalah kaki dingin membaik. 3. Kompres untuk tiroid. Kurang aktif, hypothyroid.
Selain untuk kaki dingin, kompres cayenne pepper juga bisa dipakai di area leher untuk membantu masalah tiroid yang kurang aktif. Barbara O'Neill pernah menceritakan kisah seorang perempuan yang berhasil lepas dari obat tiroid setelah rutin menggunakan kompres ini. Namun Barbara memperingatkan agar tidak menggunakan kompres ini saat tidur karena panasnya bisa membuat kamu sulit tidur. Lebih baik dilakukan di siang hari atau sore selama beberapa jam saja. Topical cayenne pepper untuk nyeri sendi dan otot. Cayenne pepper juga bisa dijadikan ramuan oles untuk mengurangi nyeri otot dan sendi. Barbara O'Neill sering menyarankan mencampur bubuk cayenne pepper dengan sedikit olive oil atau castor oil lalu dioleskan ke area yang nyeri. Capsaicin dalam cayenne pepper akan memberikan sensasi hangat sekaligus membantu mengurangi rasa sakit. Ini sangat bermanfaat untuk nyeri sendi akibat artritis, nyeri otot setelah olahraga berat, nyeri punggung bawah. Namun hati-hati, selalu lakukan uji coba di area kecil kulit dulu, karena tidak semua orang cocok dengan sensasi panas yang ditimbulkan dicampurkan ke makanan. Sehari-hari, jika tidak nyaman meminumnya, kamu bisa menambahkan cayenne pepper langsung ke makanan sehari-hari. Inilah yang membuat cayenne pepper begitu praktis. Barbara O'Neill mengatakan, jika kamu menambahkan cayenne pepper ke herbal atau bumbu lainnya, maka khasiat herbal itu akan meningkat 2 kali lipat. Beberapa cara seru menambahkan cayenne pepper ke makanan. Taburkan sedikit bubuk cayenne pepper ke telur orak-arik. Campur ke dalam sup atau semur. Tambahkan ke hummus. Campur ke coklat panas untuk rasa unik pedas manis. Campurkan ke minuman lemon hangat. Taburkan ke tumisan sayur atau adonan cornbread. Barbara selalu menekankan agar tidak menggunakan terlalu banyak. Bahkan setengah sendok teh saja sudah cukup memberikan manfaat kesehatan, sambil tetap membuat makananmu terasa lebih lezat. Simpan. Sebagai alat Petrike alami, Barbara O'Neill menyebut cayenne pepper sebagai salah satu barang wajib di kotak Petrike alami di rumah. Selain menghentikan pendarahan luka luar, cayenne pepper juga bisa membantu orang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Salah satu cerita paling dramatis yang selalu Barbara bagikan adalah ketika ia dipanggil untuk membantu seorang wanita yang mengalami serangan jantung. Saat Barbara tiba, wanita itu tampak pucat, tidak ada denyut nadi dan kondisinya kritis. Barbara segera mengambil setengah sendok teh cayenne pepper, memasukkannya ke mulut wanita itu dan memberikan sedikit air. Hanya dalam waktu 2 menit, denyut nadinya kembali. Wajahnya memerah dan wanita itu bisa duduk kembali. Bagi Barbara, ini adalah bukti nyata bahwa cayenne pepper bisa menyelamatkan nyawa. Tentu saja dunia medis konvensional masih sangat hati-hati menerima klaim ini. Barbara pun selalu mengingatkan bahwa siapapun yang mengalami gejala serangan jantung harus tetap segera dibawa ke rumah sakit. Cayenne pepper hanyalah tindakan darurat sementara. Namun kisah ini memperlihatkan bagaimana Barbara melihat herbal bukan hanya sebagai bumbu, tetapi benar-benar sebagai senjata penyelamat nyawa. Itulah beberapa cara unik dan praktis menggunakan cayenne pepper yang diajarkan Barbara O'Neill. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua manfaat luar biasa cayenne pepper, sekaligus ajakan inspiratif bagi kamu yang ingin mencoba hidup lebih sehat secara alami. Kesimpulan dan ajakan inspiratif. Setelah mendengar begitu banyak fakta, kisah nyata, dan penjelasan ilmiah tentang cayenne pepper, kamu pasti mulai melihat cabai kecil berwarna merah ini dengan cara yang sangat berbeda. Bukan lagi sekadar bumbu pedas untuk menambah rasa di masakanmu, melainkan sebuah ramuan alami yang penuh potensi menyelamatkan kesehatanmu. Dari apa yang telah kita pelajari bersama, jelas bahwa cayenne pepper memiliki manfaat yang luar biasa. Membantu mengencerkan darah secara alami tanpa risiko. Efek samping aspirin, menghentikan pendarahan luka luar dengan cepat, membantu menyembuhkan luka lambung,
dan melawan bakteri, Helicobacter pylori, mengurangi rasa nyeri pada otot, sendi, bahkan nyeri saraf kronis, memperkuat dinding pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mendukung kesihatan tiroid bagi penderita hipotiroid, membantu meningkatkan metabolisme, dan membantu program penurunan berat badan. Semua manfaat ini tentu terdengar luar biasa. Namun seperti yang selalu ditekankan Barbara O'Neill, penggunaan cayenne pepper harus dilakukan dengan bijak. Walau banyak testimoni positif, tidak semua orang memiliki kondisi tubuh yang sama. Apalagi bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit lambung serius atau kondisi kesehatan tertentu, ada baiknya berkonsultasi lebih dulu dengan tenaga medis sebelum mencoba konsumsi rutin cayenne pepper. Barbara O'Neill juga selalu mengingatkan bahwa herbal tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan medis konvensional sepenuhnya. Ia lebih melihat herbal sebagai pelengkap yang bisa mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Bahkan Barbara sendiri selalu mengatakan bahwa pola hidup sehat adalah kunci. Herbal hanya bekerja maksimal jika tubuhmu dirawat dengan baik melalui tidur cukup sekitar 8 jam setiap malam, olahraga teratur minimal 3 hingga 5 kali seminggu, mengonsumsi makanan tinggi serat, tinggi protein, serta kaya vitamin dan mineral dari tumbuhan, menghindari stres berlebihan dan racun lingkungan, minum air putih, minimal 8 gelas per hari untuk membantu mengencerkan darah. Itulah mengapa dalam semua videonya, Barbara O'Neill tidak hanya berbicara soal herbal, tetapi juga selalu mengingatkan pentingnya pola makan, tidur, dan gaya hidup. Herbal seperti cayenne pepper hanyalah bagian dari puzzle besar dalam perjalanan menuju hidup sehat. Yang membuat kisah cayenne pepper semakin menarik adalah bagaimana tanaman kecil ini sudah dikenal ribuan tahun sebagai obat mujarab di banyak budaya. Dari pengobatan Ayurveda di India, pengobatan tradisional Tiongkok, hingga pengobatan tradisional Amerika Latin, cayenne pepper selalu muncul sebagai salah satu herbal andalan. Bahkan, penulis legendaris Jethro Close saja rela menulis 10 halaman penuh hanya untuk membahas cayenne pepper dalam bukunya Back to Eden. Itu menjadi tanda bahwa cabai merah pedas ini memang bukan herbal biasa. Di balik semua kontroversi yang melingkupi Barbara O'Neill, tidak bisa disangkal bahwa ia berhasil membuka mata banyak orang tentang potensi luar biasa yang ada di dapur kita. Banyak orang yang dulunya menganggap herbal hanyalah pelengkap makanan, kini mulai memandangnya sebagai salah satu solusi alami untuk menjaga kesehatan. Apalagi di zaman sekarang di mana semakin banyak orang mulai khawatir akan efek samping obat-obatan kimia, herbal seperti cayenne pepper menjadi harapan baru bagi mereka yang ingin mencari cara penyembuhan alami. Namun tentu saja kita semua perlu tetap bersikap bijak. Tidak semua klaim herbal langsung bisa kita terima mentah-mentah. Penelitian ilmiah tetap penting untuk memastikan manfaat dan keamanan penggunaannya. Barbara O'Neill sendiri berulang kali mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untukmu. Karena itu, ia selalu menyarankan untuk memulai dengan dosis kecil dan memperhatikan reaksi tubuh. Jika kamu tertarik mencoba cayenne pepper, kamu bisa memulainya dengan langkah sederhana. Taburkan sedikit bubuk cayenne ke dalam makananmu, misalnya ke telur orak-arik, sup, semur, atau bahkan minuman coklat panas. Atau, jika lebih berani, larutkan 1/4 sendok teh cayenne pepper ke dalam sedikit air, lalu minum sebelum makan. Rasanya memang pedas, tapi mungkin saja itulah awal dari perubahan besar untuk kesehatanmu. Terakhir, ingatlah kata-kata yang selalu diucapkan Barbara O'Neill. Tuhan menciptakan tumbuhan bukan hanya untuk melezatkan makanan kita, tetapi juga untuk menyembuhkan tubuh kita. Siapa tahu, jawaban atas masalah kesehatanmu selama ini ternyata tersembunyi di rak bumbu dapurmu sendiri. Jangan ragu untuk mengeksplorasi cara-cara alami, tapi selalu lakukan dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada teman atau keluargamu. Mungkin saja ada orang terdekatmu yang sedang membutuhkan informasi ini, karena bisa jadi
Cayenne pepper bukan hanya sekadar bumbu pedas tetapi juga penyelamat hidup.